Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi di minggu pagi ini bersama aku Michelle, aku Lui, dan aku Kak Oyen. Wah, supaya semangat kita yel-yel dulu yuk. Yuk. 1, 2, 3. To be enthusiastic, you have to act enthusiastic. To be enthusiastic, you have to act enthusiastic. 1, 2, 3, yes! Udah semangat semua nih. Kita ulang lagi supaya adik-adik di rumah bisa ikutin kayak kita. Bangkit berdiri semua, kita mulai yel-yel lagi. 1, 2, 3. To be enthusiastic, you have to act enthusiastic. To be enthusiastic, you have to act enthusiastic. 1, 2, 3, yes! Wah, kira-kira kita mau ngapain ya? Mau main ya? Salah. Ngapain dong? Memuji dan menyembah Tuhan. Yes, betul sekali. Kita mau nyanyi apa ini Lui hari ini? Kasih Yesus. Yeay. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay, haleluya. Mari teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Engkau sungguh baik, berkat-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu
mau mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik siap untuk mendengar firman Tuhan? Kali ini Kak Yogi akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang rapi, lipat tangan, pasang telinga, buka mata. Kita langsung ke Kak Yogi. Silahkan Kak. Terima kasih Kak Uyen buat pujian dan penyembahannya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar mengenai firman Tuhan hari ini. Masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya benar, kita minggu lalu belajar tentang anak kecil yang memberikan roti dan ikannya untuk diberikan kepada orang banyak. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih karakter dari anak tersebut? Jadi, hari ini kakak mau cerita mengenai karakter untuk bulan Mei dan bulan Juni. Jadi, bulan ini kita akan belajar mengenai karakter inisiatif. Sebelum kita belajar mengenai karakter inisiatif, kakak mau cerita mengenai seekor hewan. Ada yang tahu kira-kira hewan apa yang memiliki karakter inisiatif? Adik-adik, ada yang pernah lihat burung angsa nggak? Nah, jadi kakak mau cerita tentang burung angsa. Burung angsa itu setiap tahun dia harus terbang dengan jarak yang sangat jauh. Kenapa? Karena mereka harus bertelur. Mereka nggak bisa bertelur di tempat yang dingin. Makanya mereka harus pindah dari tempat yang dingin ke tempat yang hangat untuk bertelur. Nah, perjalanan mereka untuk bertelur itu nggak deket loh adik-adik. Mereka harus terbang dengan jarak yang sangat jauh. Tapi tahu nggak adik-adik, kenapa burung angsa bisa terbang dengan jarak yang sangat jauh dan mereka kuat? Karena burung angsa itu selalu ada angsa-angsa yang berinisiatif untuk menjadi pemimpin. Kalau adik-adik lihat, kalau burung angsa itu terbang jalannya gimana sih? Mereka selalu terbang dalam bentuk huruf V. Huruf V. Ini huruf apa? Huruf V. Jadi selalu ada satu ekor yang akan terbang di depan dan burung-burung lain akan mengikuti di belakang. Dan hebatnya lagi untuk seekor angsa, pada saat yang di depannya kecapean nih, aduh aku capek, aduh aku terbangnya udah capek, yang di belakang akan berinisiatif untuk menggantikan. Yang tadinya ada di depan, dia akan mundur ke belakang biar dia bisa beristirahat. Nanti burung yang paling depan dia akan mimpin lagi untuk terbang ngebelah angin. Kenapa? Biar yang di belakang gak kecapean juga. Dan mereka selalu berinisiatif untuk ganti-gantian. Gak ada tuh ceritanya burung angsa yang komplain, aku gak mau terbang di depan kan capek. Aku maunya di belakang aja yang terbangnya enak-enakan. Gak ada. Semua angsa itu berinisiatif untuk gantiin temennya pada saat temennya kelelahan. Nah, sebelum kita belajar karakternya lebih jauh, kita mau denger yuk kesaksian dari teman kita mengenai karakter inisiatif. Sharon dan Michelle sedang membahas sesuatu mengenai temannya sepulang sekolah. Yuk, kamu tahu nggak Kak Caca, kakak kelas kita itu? Oh, yang ikut ekskul basket juga? Iya. Oh, emangnya dia kenapa? Tadi sih aku dengar dia ngomong sama Kak Sari kalau kakinya bengkak karena sepatu kecilan. Lah, kok bisa gitu sih? Katanya sebenarnya sepatu itu dia pakai sepatu adiknya, sepatu dia rusak. Terus mama papanya belum mampu beli sepatu baru. Ya, sedih banget ya. Jadi kita harus ngapain nih buat bantuin dia? Aku sih kepikiran buat beli sepatu baru, tapi kayaknya uang tabunganku belum cukup. Aku mau minta sama orang tua aku, gak enak. Kamu ada ide gak? Coba deh aku pikir-pikir dulu. Aku punya ide. Gimana kalau kita patungan aja, terus kita ajak Kevin sama Clement, kan mereka juga kenal Kak Caca. Wah, ide yang bagus banget itu. Ayo kita telepon Kevin sama Clement. Ayo. Hai Sharon. Hai Clement, hai Kevin. Tumben nih nelpon, ada
ada apa? Iya, maaf ya ganggu kalian. Kalian udah sampai rumah? Iya nih, baru selesai ganti baju, baru mau makan siang. Sudah dari 15 menit yang lalu sih sampai rumah. Wah, puji Tuhan kalau kalian udah sampai di rumah dengan selamat. Gini nih teman-teman, aku sama Sharon mau ngajakin kalian buat patungan bantuin Kak Caca yang lagi butuh sepatu sekolah baru. Selama ini dia pakai sepatu adeknya, dia kekecilan. Karena sepatunya Kak Caca udah rusak, terus mama papanya belum ada cukup uang buat beli yang baru. Iya tahu, kasian banget lihat Kak Caca yang tadi kakinya merah habis main basket. Boleh aja sih, aku bisa share uang saku aku, tapi kayaknya juga gak banyak. Tapi aku ikhlas kok. Aku juga mau bantu, nanti aku minta mamaku uang deh. Wah, makasih ya teman-teman. Tapi jangan sampai memberatkan orang tua kalian ya. Kita kumpulin dulu aja yang ada. Nanti pulang dari school aku mau coba deh cek harga sepatunya di toko sepatu sama mami aku. Iya teman-teman, gak apa-apa, yang penting kita ikhlas. Oke deh, sampai jumpa besok di sekolah ya teman-teman. Bye-bye. Bye. Gimana Syar, kamu udah cek harga sepatunya belum? Udah, kemarin aku lihat di sana kebetulan lagi diskon, tapi harganya sekitar 150 gitu. Wah ya, kita baru kekumpul 60.000, gak ada lagi yang bisa patungan. Gimana dong? Ya, berarti sekitar kurang 90 ribuan lagi dong. Coba deh nanti aku mau tanya ke papi aku supaya dia yang nambahin kekurangannya. Oh udah nih, kalau soal patungannya aku kasih kamu aja. Oke, makasih ya Michelle. Sama. Aku mau kasih tahu nih kalau aku sudah beli sepatu untuk Kak Caca barusan. Wah, puji Tuhan, uangnya cukup ya, Sher? Siapa yang nombokin jadinya? Papimu ya? Itulah yang aku mau ceritakan ke kalian. Ada mujizat terjadi tadi di toko. Benar teman-teman, kisah ini adalah kisah nyata yang kualami beberapa bulan yang lalu. Aku percaya mujizat Tuhan itu ada. Ketika waktu itu, aku dan papi mamiku pergi ke mall untuk membeli sepatu seharga 150.000. Uang patungan kita hanya 60.000 saja. Jadi, yang 90.000-nya itu dibayar menggunakan poin yang mamiku punya. Biasanya, selalu ada kendala untuk menukarkan poinnya. Tapi kok, tumben banget di toko ini bisa. Dan nominalnya pun pas banget sama kekurangannya. Jadi, papiku nggak perlu deh nombokin lagi. Jika kita percaya dan mempunyai inisiatif yang baik, aku yakin Tuhan Yesus akan menolong kita melalui mujizatnya. Demikianlah kesaksianku ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye! Thank you Sharon buat kesaksiannya. Diberkati nggak teman-teman dengan kesaksiannya Sharon hari ini? Nah, dari kesaksian Sharon, kita bisa belajar satu hal. Ternyata, inisiatif itu tidak harus selalu yang besar-besar. Bahkan dari hal-hal yang sederhana pun bisa kita lakukan. Jadi, siapa yang mau berinisiatif mulai hari ini? Nah, biar kita bisa tambah berinisiatif, kakak mau sampaikan mengenai apa sih 5 pedoman untuk memiliki karakter yang inisiatif. Pedoman yang pertama untuk inisiatif adalah saya akan melakukan apa yang benar tanpa harus disuruh. Jadi, anak yang berinisiatif tanpa harus disuruh, dia akan lakukan apa yang benar. Contoh, masuk sekolah tidak terlambat, bantuin orang tua tanpa disuruh. Itu juga inisiatif loh teman-teman. Jadi, kalau habis makan, langsung cuci piring tanpa disuruh. Itu juga udah karakter yang inisiatif. Yang kedua, karakter inisiatifnya adalah saya tidak akan menunda apa yang bisa dikerjakan hari ini. Anak yang inisiatif, dia tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Kalau dikasih PR hari ini, ya dia akan inisiatif untuk kerjakan hari ini. Meskipun dikumpulinnya masih minggu depan. Jadi,
Anak yang inisiatif, dia tidak akan menunda-nunda untuk melakukan pekerjaannya. Dan yang ketiga, pedoman yang ketiga, anak yang berinisiatif akan berusaha untuk menunjang keberhasilan kelompok. Nah, di sini teman-teman siapa yang pernah kerja kelompok? Di sini siapa yang pernah main sama temennya, main bareng-bareng? Kira-kira kalau ada temennya yang nggak mau kerja, nggak mau ngebantuin, seneng nggak? Nggak seneng kan? Makanya kalau jadi anak yang inisiatif itu harus bisa kerja sama teman-temannya. Dikasih tugas A dikerjakan, dikasih tugas B dikerjakan. Jadi tidak mengandalkan teman-temannya yang lain. Dan yang keempat, pedomannya adalah saya akan jadi bagian dari penyelesaian masalah dan bukan jadi masalahnya. Kayak tadi yang kakak cerita mengenai burung angsa. Semuanya sebagai sebuah tim itu selalu kompak loh. Jadi pada saat ada burung yang di depannya kecapean, burung yang di belakang akan menggantikan. Nggak ada tuh ceritanya ada burung angsa yang ngerasa, aku nggak mau terbang di depan karena aku capek, aku nggak mau capek. Itu nggak ada. Makanya kenapa anak yang berinisiatif dia selalu akan berusaha untuk mencari pemecahan masalah, bukan malah bikin masalah adik-adik. Nah, karakter yang kelima adalah saya akan berusaha untuk nolong orang lain. Inisiatif juga dilakukan untuk nolong orang lain. Nggak usah jauh-jauh. Nolong orang lain itu bukan berarti cuma nolongin pengemis yang ada di jalan loh. Nolongin mama papanya untuk bersihin rumah, untuk cuci piring, untuk jagain adik. Itu juga udah menolong loh. Nah, apalagi sekarang kan adik-adik lagi di rumah semua nih. Nggak bisa kemana-mana. Ayo, udah berapa kali bantuin mama papanya di rumah? Yuk, kita mau sama-sama belajar untuk inisiatif. Kita mau sama-sama bantuin mama papa, kita mau sama-sama bantuin pekerjaan rumah mereka, biar mereka nggak kecapean. Oke adik-adik? Makasih ya Kak Yogi yang sudah memberikan 5 prinsip anak inisiatif. Untuk mempermudah kalian menghafal, kita sudah mengkreasikan lagu. Ikutin ya gerakan dan nyanyian bersama mama, papa, adik, kakak, dan semua yang ada di rumah. Let's go! Go, go, go! 1, 2, 3! Aku anak inisiatif yang punya 5 pedoman hidup. Yang pertama, saya akan lakukan yang benar tanpa harus disuruh. Yang kedua, saya akan lakukan pekerjaan saya sekarang. Yang ketiga, saya akan menunjang keberhasilan
Thank you kalian, Michela dan Luigi. Gimana adik-adik? Lebih gampang kan kalau ngafalin 5 pedoman hidup dengan lagu? Nah, sebentar lagi kita juga mau lihat video teman-teman kita yang nyanyiin lagu ayat hafalan kayak yang diajarin sama kalian di minggu lalu loh. Kita juga mau lihat hasil aktivitas dari minggu lalu. Oke, mari kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Oke, teman-teman siap? Oke, adik-adik. Oke, siap. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Roma 16 ayat 24. Roma 16 ayat 24. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan adik-adik. Siapa yang mau belajar untuk ayat hafalan hari ini angkat tangan. Yuk kita dengerin ayat hafalan untuk hari ini. Oke deh Kak Yogi. Baik teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 27 ayat 13. Oke teman-teman, nyanyi bareng kita ya, ikutin gerakan dan semuanya. Let's go! Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mazmur 27 ayat 13. Mazmur 27 ayat 13. Thank you teman-teman. God bless you too. Oke adik-adik, tadi kita udah selesai ya dengar cerita tentang burung angsa yang mempunyai sifat inisiatif. Nah, kreativitas kita hari ini kita akan membuat origami burung angsa. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Oke. Nah, yang perlu adik-adik siapkan adalah kertas persegi 4. Bisa dengan kertas origami atau boleh kertas A4 yang dipotong jadi segi 4. Udah siap belum? Nah, kalau udah siap kita mulai ya.
Pertama-tama, kertasnya kita lipat dulu sudut-sudutnya sehingga membentuk segitiga. Biar burungnya yang berwarna di depan, kertasnya dibalik ya adik-adik. Udah selesai, kita buka segitiganya, kita lipat sudut lainnya. Oke, sekarang kita buka lagi kertasnya biar kembali bentuk segi empat. Nah, disitu udah ada 2 garis diagonal ya. Sekarang kita lipat lagi ujung-ujung garisnya sehingga membentuk segitiga kecil. Nanti kita lipat di keempat sudutnya ya. Oke, lipat dulu jadi segitiga siku-siku begitu. Ya, di sisi sebelahnya. Jika sudah rapi, agak ditekan biar ada garis membekas. Oke, sekarang sudut yang kedua. Oke, dibuka lagi sudut yang ketiga. Dan terakhir sudut yang keempat. Udah selesai semuanya. Sekarang dibuka lagi kertasnya. Adik-adik lihat ya, di situ ada garis-garisnya. Nah, kita ambil sedikit yang garis paling luar, ya, dibentuk agak segitiga begitu. Kalau adik-adik ada yang kesulitan, boleh minta bantuan papa mamanya ya. Nanti dilipat keempat sudutnya. Adik-adik, kalau udah jadi ya, oke. Kalau udah jadi seperti itu, sekarang kita akan buka. Coba lihat bentuknya udah sama belum kayak layang-layang kayak punya kakak ya. Good, pinter-pinter ya semuanya ya. Oke, kita lanjutin ya ngelipatnya ya. Setelah selesai itu, sekarang adik-adik ambil salah satu sisinya, dibuka jadi berbentuk panjang. Sisi sebelahnya juga dibuka. Nah, setelah selesai, lipat bagian ujungnya sedikit ke arah dalam ya, untuk keempat-empatnya ya. Oke, dibalik, lipat lagi ke arah dalam. Iya, setelah selesai kita lipat kedua sisinya, ketemukan, ya, dibalik seperti itu ya adik-adik. Nah, oke, adik-adik, gimana bentuknya udah sama belum kayak punya kakak? Bentuknya panjang. Di satu sisinya ada yang bagian terbelah, yang satu sisinya lagi enggak. Ya. Nah, kalau udah yang bagian enggak terbelah itu kita tutupin ke bagian yang terbelah ya, dilipat seperti itu. Lalu dibalik sisi satunya kita lipat lagi. Oke. Nah, udah selesai seperti itu. Sekarang kita lipat buat kepala burungnya. Dilipat sedikit ya adik-adik. Nah, kalau udah selesai lipat ke dalam, sekarang kita tutup. Dibalik satunya, iya, kita tutup. Nah, sekarang kita tarik bagian mulut burungnya tadi biar kelihatan seperti paruh burung. Nah, seperti ini ya adik-adik tariknya ya. Kepala lehernya agak ditarik maju ke depan sedikit dan buntutnya kita agak tarik mundur ke belakang sedikit. Ya, betul. Seperti itu adik-adik. Lalu tinggal terakhir kita tarik sayapnya kiri dan kanan dan tada! Udah jadi burungnya.
Oke, nah terakhir nanti tinggal dikasih mata ya buat burungnya. Oke, bye-bye. Nah, gimana adik-adik ibadah kita hari ini? Pasti seru kan? Kita udah pujian penyembahan, kita udah belajar karakter tentang burung angsa, kita juga udah belajar lagu tentang 5 pedoman hidup. Kita juga udah belajar ayat hafalan. Dan tadi terakhir kita udah bikin origami burung angsa. Nah, jangan lupa untuk share hasil origami dan video ayat hafalannya ke IG gereja ya. Jangan lupa stay safe, stay healthy. Jangan lupa cuci tangan, dan kalau mau keluar jangan lupa pakai masker ya. Dadah, sampai jumpa minggu depan.